Cek 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 cek. Halo sobat nih. Gas lagi dah Jun. Yuk langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Jun dia berhasil membantu Xiaohong untuk dapat mengalahkan petir kesengsaraan itu, hingga memaksa petir yang awalnya sangat mengerikan kini berubah menjadi Zeus yang tidak berguna di hadapan dari Jun. Tapi sayangnya apa yang dilakukan oleh Jun ternyata memberikan sebuah dampak pula kepada Xiaohong. Dan untuk Xiaohong ternyata dia gagal menerobos ke ranah immortal, hingga membuat Xiaohong dia pun merasa kalau dirinya gagal. Tapi dia juga tahu kalau dia telah mendapatkan sebuah berkah karena dia masih dapat bertahan hidup, hingga membuat dirinya berharap dia dapat mencobanya lain waktu, pikir dari dirinya. Namun melihat Xiaohong yang bengong membuat Jun dia langsung menepuk pundaknya dan dia berujar, "Hei, ada apa muridku? Kenapa kau bersedih? Tenang saja, semua akan baik-baik saja," ucap dari Jun, di mana Jun akan membantu Xiaohong melakukan sebuah penerobosan ulang. Karena saat ini Jun dia meminta kepada Zeus untuk segera melakukan apa yang ingin dia lakukan, yang membuat petir ini dia pun memohon ampun dari Jun dan meminta kepada Jun untuk dapat membiarkannya tetap dapat bertahan hidup. Tapi untuk Jun dia mengatakan kalau saat ini kau nggak akan bisa pergi kemanapun, kau harus mengikuti apa yang aku ucapkan, ucap dari Jun. Karena ketika kau ingin pulang tentunya kau harus membayar yang sangat mahal, ucap dari Jun, yang kini membuat petir itu dia pun panik nggak tuh. Dia meminta kepada Jun untuk dapat diampuni dan dia meminta kepada Jun untuk melepaskan dirinya, dan dia akan melakukan apapun yang akan diminta oleh Jun selama Jun membiarkannya tetap dapat hidup. Dan untuk Jun dia pun meminta kepada petir ini untuk segera memberikan berkah penerobosan kepada muridnya. Karena benar saja di sini tak lama setelahnya Xiaohong tiba-tiba aja dia pun mendapatkan berkah dari petir kesengsaraan, hingga membuat dirinya langsung menerobos ke ranah immortal. Xiaohong tubuhnya dibanjiri dengan kekuatan berkah yang cukup luar biasa. Namun melihat Xiaohong yang biasa-biasa aja membuat petir ini dia pun kesal, karena yang dia berikan ini bukanlah cuman berkah ecek-ecek, tapi berkah full mentok rata kanan, yang membuat Xiaohong benar saja tak lama setelahnya tiba-tiba aja dia pun kembali meletupkan energi yang sangat-sangat kuat. Karena ternyata Xiaohong bukan cuma ada di ranah immortal tingkat 1, tapi dia langsung melompat nggak cuma 1, 2, 3, langsung ke tingkatan 7 ranah immortal, hingga membuat Xiaohong tentunya dia cukup terkejut ketika ternyata tingkat kultivasinya langsung naik ke tingkatan 7. Karena ini sangat luar biasa, hingga membuat Xiaohong dia pun merasa kalau sepertinya dia sangat-sangat kuat. Karena dia juga tahu untuk mereka para master yang ada di ranah immortal, banyak dari mereka yang hanya mentok di tingkatan 1, 2, dan juga 3, dan sangat jarang sekali ada yang mencapai tingkatan 7, dan ini adalah sangat luar biasa, hingga membuat Xiaohong ketika dia mencoba kemampuan barunya ternyata sungguh mengerikan seperti ini, menggelegar, hingga membuat dirinya pun yakin kalau dia dapat melakukan apapun yang ingin dia lakukan. Sekarang lihatlah semua para musuh bebuyutanku, aku akan membalaskan dendam kalian, ucap dari Xiaohong yang ingin balas dendam. Tapi di sini Xiaohong dia juga merasakan hawa dingin yang sangat luar biasa datang di belakangnya, dan ternyata itu adalah Jun, di mana Jun mengatakan, "Ho, muridku, ternyata setelah kau melakukan sebuah penerobosan ternyata tidak buruk juga," ucap dari Jun, yang membuat Xiaohong dia keringat dingin. Namun di sini untuk Zeus dia pun meminta kepada Jun untuk dapat membiarkannya pergi. "Tuan, apakah Anda sudah puas? Bolehkah aku pergi?" ucap dari Zeus, yang membuat Jun dia mengatakan, "Sekarang pergilah. Namun ketika aku meminta bantuanmu, datang lagi," ucap dari Jun, yang membuat Zeus dia pun langsung ngacir secepat yang ia bisa sebelum Jun dia berubah pikiran. Namun di sini untuk Xiaohong melihat Jun, dia pun tahu kalau dirinya nggak akan bisa mungkin ada di titik ini tanpa bantuan dari Jun, dan dia juga menyadari kalau Jun sungguh luar biasa membantu dirinya menyelamatkan hidupnya berulang-ulang, hingga membuat Xiaohong dia pun merasa kalau sepertinya dia benar-benar telah berhutang budi kepada Jun dari lubuk hatinya, hingga membuatnya pun sadar kalau sepertinya ini semua dapat dilakukan berkat bantuan dari Jun. Dan dia juga mulai berpikir kalau sepertinya Jun adalah sosok yang memang benar-benar bersinar di dalam hatinya, hati nurani miliknya, yang membuat Jun dia pun bingung kenapa nih bocah, kenapa dia tiba-tiba jadi kalem, biasanya dia nih tengil, pikir dari Jun, yang bingung apakah dia ingin mencoba untuk dapat mengkhianatiku, apakah dia berencana untuk dapat melakukan sebuah trik-trik kecil kah?
Jika dia melakukannya akan aku geplek batu, pikir dari Jun yang membuat Jun dia juga cukup bingung ketika Xiaohong tiba-tiba aja dia berlutut nggak tuh, dan dia meminta kepada Jun, memohon ampun, dan dia bersumpah setia kepada Jun kalau dia akan menjadi murid dari Jun dan mengucapkan syukur yang sangat-sangat dalam dan juga tulus yang membuat Jun tentunya dia bingung lah. Kenapa ini orang jadi seperti ini? Ucap dari Jun yang bingung. Padahal biasanya Xiaohong ini sangat-sangat tengil, tapi kali ini dia benar-benar tunduk hingga membuat Jun jadi bingung karena ini semua berbeda dengan sikap yang biasa diberikan oleh Xiaohong. Namun di sini untuk Xiaohong tiba-tiba aja dia pun langsung dikekep sama Xiaoli, di mana Xiaoli mengucapkan selamat kepada Xiaohong yang telah melakukan sebuah penerobosan ke ranah immortal, dan dia mengucapkan selamat kepada Xiaohong dan juga mengguncang-guncang tubuhnya. Dan hal itu pun juga dilakukan oleh mereka, orang-orang yang ada di tempat ini. Mereka semua mengucapkan selamat kepada Xiaohong yang telah berhasil menembus ke ranah immortal, bahkan langsung ke tingkatan 7, dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa edan. Dan hal itu pun juga dilakukan oleh Master Sekte Xuantian, di mana dia mengatakan kalau ini adalah hal yang sangat luar biasa. Junior Jun, kau sungguh sangat luar biasa. Selamat ya, murid-muridmu sekarang telah menjadi ranah immortal, luar biasa, ucap dari Master Sekte. Dan untuk Jun, dia pun tahu akan itu semua, tapi di sini Jun dia juga mengatakan kalau dirinya lebih senang Xiaohong dengan sikap aslinya yang tengil, karena jika dia tengil aku bisa mendisiplinkannya, ucap dari Jun yang membuat Xiaohong dia pun langsung keringat dingin karena dia tahu takut jika Jun bertindak kepada dirinya, karena dia memahami kemampuan gila yang dimiliki oleh Jun hingga membuat Xiaohong dia pun meminta kepada Jun untuk jangan melakukan hal gila seperti itu. Dan di sini Xiaohong dia pun mengatakan kalau dirinya nggak akan mungkin berani macam-macam di hadapan dari Jun. Tapi untuk Jun pun tahu kalau saat ini Xiaohong tingkat kultivasinya udah ada di atas dari dirinya, hingga membuat Jun mencoba untuk dapat meminta kepada Xiaohong untuk melakukan latih tanding dengan dirinya. Karena di sini di dalam hati Jun dia pun tahu jika saja dia menghadapi sosok yang lebih kuat, tingkat kultivasi yang ada di atas dari dirinya itu akan membuat dirinya membantunya naik level juga. Dan dia meminta kepada Xiaohong untuk dapat melakukannya latih tanding dengan dirinya, dan hal itu pun juga diamini oleh mereka semua. Mereka semua pun ingin melihat kemampuan baru yang dimiliki oleh Xiaohong. Tapi untuk Xiaohong dia nggak mau. Dia takut jika dia harus digeplak oleh Jun karena Jun sangat mengerikan seperti itu. Tapi untuk Jun dia pun meminta kepada Xiaohong untuk segera latih tanding dengan dirinya. Murid yang baik, majulah. Serang gurumu ini dengan semua kemampuan yang kau miliki, ucap dari Jun yang membuat Xiaohong dia pun langsung berlutut dan dia memohon kepada Jun untuk tidak melakukannya. Dia pun takut kalau dia bakal meningsoi dihajar oleh Jun. Jadi di sini Xiaohong dia pun memohon kepada Jun untuk dapat melepaskan dirinya karena dia nggak mau berlatih tanding dengan Jun karena dia takut jika dia dihajar oleh Jun. Tapi untuk Jun dia meminta kepada Xiaohong untuk melakukannya. Sudah, tidak apa-apa, lakukanlah, aku ingin menguji kemampuan yang kau miliki, ucap dari Jun. Karena di dalam hati dia ingin tingkat kultivasinya naik lagi, jadi dia meminta kepada Xiaohong untuk dapat melawannya. Tapi untuk Xiaohong dia berpikir kalau sepertinya Jun ingin mendisiplinkannya. Jadi di sini Xiaohong dia pun bersumpah kepada Jun kalau dia akan menjadi murid yang baik, jadi dia nggak akan mungkin macam-macam dengan Jun lagi, ucap dari Xiaohong yang membuat Jun dia jadi tambah kesel. Padahal di sini Jun cuma ingin naik level. Waduh. Tapi ya sudahlah, tiba-tiba aja di sini terjadi resonansi energi yang sangat-sangat kuat muncul tepat di hadapan dari mereka semua, yang membuat Jun dia juga bertanya-tanya ada apa ini, karena tiba-tiba aja muncul energi yang sangat-sangat padat di sekitaran dari tempat mereka. Dan ternyata itu semua berasal dari energi yang tersegel di alam kulon, karena saat ini sistem memberitahukan kepada Jun kalau saat ini energi spiritual yang ada di alam kulon segelnya sudah terbuka, yang akan membuat mereka semua dibanjiri dengan energi spiritual, yang membuat Jun ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Dan karena memang Xiaohong nggak mau latih tanding di sini, Jun dia pun memutuskan ya udahlah, kembali aja pulang ke sekte karena nggak tahu juga mau ngapain lagi, ucap dari Jun. Dan untuk Xiaohong dia pun dapat bernafas lega karena Jun ternyata pada akhirnya membatalkan niatnya untuk dapat latih tanding dengan dirinya. Dan beberapa hari kemudian di sisi lainnya di wilayah timur di dekat pegunungan 10.000 abadi, 10.000 gunung abadi, ya gitulah. Di sebuah pegunungan ternyata ada muncul sosok pria yang memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi, dan dia bernama Chen Jizi, dan dia berasal dari wilayah tengah, dan dia datang untuk dapat mengambil sumber daya yang ada di wilayah timur.
Karena saat ini dia juga melihat kalau ternyata ada sekelompok orang-orang yang sedang mencoba untuk dapat memanen buah spiritual. Tapi ketika mereka ingin memanennya, tiba-tiba jedar mereka dihajar oleh sosok pria tengil ini, di mana dia mengatakan kalau semua yang ada di tempat ini akan menjadi miliknya, nggak mengizinkan siapapun mengambil apa yang ada di tempat ini. Padahal sendirinya dia berasal dari wilayah tengah, dan dia mengatakan kalau dirinya berasal dari sekte. Dia berasal dari sekte Changming wilayah tengah, dan dia akan mengklaim kalau ini semua akan menjadi milik dari sektenya. Tapi mendengar kalau ternyata ada orang-orang yang berasal dari wilayah tengah datang ke tempat wilayah timur, tentunya membuat orang-orang ini pun bertanya-tanya ada apa, kenapa orang-orang yang berasal dari wilayah tengah datang menginvasi wilayah timur. Dan itu membuat mereka semua pun mencoba untuk dapat melarikan diri, karena mereka juga tahu kalau mereka akan mungkin dapat mengalahkan pria tengil ini. Sedangkan untuk pria tengil ini, dia akan mengklaim semua yang ada di tempat ini sumber dayanya akan menjadi miliknya dan juga sektenya. Tapi dia juga cukup terkejut tiba-tiba aja muncul sebuah serangan yang datang ke arah dirinya, dan ternyata itu adalah serangan yang berasal dari gadis ini, si gadis putih, di mana dia datang untuk dapat menghentikan bocah tengil yang mencoba untuk dapat mencari masalah. Tapi sayangnya serangan yang diberikan oleh gadis itu dapat dipatahkan oleh pria ini dan dia dapat menghindarinya. Bahkan dia juga langsung melepaskan serangan gontar hingga memaksa gadis ini dia harus mengeluarkan tinju meteor miliknya untuk dapat menghentikan serangan batu yang telah ia perkuat dengan energi spiritual dari si tengil itu. Tapi untuk si tengil ini, dia beryakin dengan kemampuan yang ia miliki, dia dapat mengalahkan gadis itu. Dasar gadis tengil. Apakah kau pikir kau cukup untuk dapat menyerang orang tua ini? Tidak. Seranganmu hanya menggelitik, ucap dari dirinya yang memang tengil. Tapi untuk gadis ini, dia pun mencoba untuk dapat menghentikan serangan dari pria itu. Tapi ternyata di sini, dia pun tertekan dengan sangat-sangat kuat. Karena ternyata walaupun memang sosok yang ada di depannya belum ada di ranah immortal, tapi ternyata kekuatannya sangat-sangat kuat hingga memaksa gadis ini dia pun tertekan. Namun untuk pria tua ini, dia pun kembali melepaskan energi spiritualnya untuk dapat membuat batu yang ia lepaskan semakin kuat hingga memaksa gadis itu pun langsung tersungkur di bawah sana. Dan setelah gadis itu terjatuh, di sini pria tengil ini dia pun mendekatinya dan dia merasa kalau gadis ini ternyata memiliki wujud yang cukup luar biasa bagus. Jadi dia berniat untuk dapat menjadikannya sebagai boneka mainannya. Jadi di sini dia mencoba untuk dapat melepaskan jiwa yang dimiliki oleh gadis itu dan mengambil tubuh miliknya. Tapi ketika dia akan melakukannya, di sini dia pun merasakan kalau ada sebuah serangan yang datang ke arah dirinya, tekanan yang sangat kuat, dan ternyata itu berasal dari Jun yang datang tepat waktu, yang membuat pria tengil ini dia pun kesal ketika dia ternyata diganggu, dan dia pun bertanya siapa yang berani mengganggu dirinya, ucap dari dirinya. Dan itu ternyata adalah Jun yang kesal juga. Dasar orang tua, kau benar-benar mengganggu waktu santaiku, ucap dari Jun, yang membuat pria tua ini dia berlangsung keringat dingin ketika dia merasakan tekanan kuat yang diberikan oleh Jun. Bahkan dia juga menyadari kalau kekuatan yang dimiliki oleh Jun tidak lebih lemah dibandingkan dengan para master-master kuat yang ada di wilayah tengah, hingga membuatnya pun keringat dingin. Bahkan saat ini tubuhnya gemetar, dan dia juga bertanya-tanya kenapa ada sosok kuat di wilayah timur, pikir dari dirinya sebelum dia dipijak oleh Jun. Dimana Jun dia pun kesal, kenapa kau datang ke tempatku dan kenapa kau membuat masalah, benar-benar menyebalkan, ucap dari Jun yang kesal. Dan di sini Jun dia pun memijak-mijak pria tengil itu. Sudah kukatakan kau ini benar-benar menyebalkan, padahal aku sedang memberi makan ikan, ucap dari Jun yang sangat-sangat kesal. Namun setelah Jun memberikan hukuman dan juga melepaskannya, membuat gadis ini dia pun mendekati Jun dan dia meminta kepada Jun untuk tidak melepaskan si tengil itu, karena dia adalah orang yang sangat jahat. Dia adalah orang yang berasal dari wilayah tengah, tapi dia mencoba untuk dapat mengambil semua sumber daya yang ada di wilayah timur. Dan itu membuat Jun dia pun bertanya, hei kau, apa yang kau lakukan? Tapi untuk si tengil ini, dia pun dengan tubuh gemetar, dia pun mengatakan kepada Jun untuk dapat melepaskan dirinya, dan dia bersumpah kalau dia nggak akan kembali ke wilayah timur. Tapi yang ada dipijak sama Jun sampai meningsoi. Pergilah kau ke neraka, ucap dari Jun yang kejem. Waduh. Tapi uniknya setelah dia dipijak oleh Jun, ternyata muncul sebuah giok muncul dari dalam tubuhnya, dan itu adalah sebuah giok komunikasi yang membuat Jun dia pun merasa kalau sepertinya si tengil itu cukup menarik, ucap dari Jun, dan dia pun ingin tahu siapa dalang di balik ini semua. Namun ternyata kenapa Jun ada di tempat ini, karena dia menjalankan sebuah misi yang diberikan oleh sistem yang memberikan misi kepada Jun untuk dapat menyingkirkan seorang penyusup.
Dan karena Jun udah berhasil menyingkirkan penyusupnya, membuat sistem memberikan hadiah kepada Jun. Dan ternyata hadiahnya adalah dapat membuat Jun melakukan sebuah kultivasi ganda dengan menggunakan wujud jiwanya. Dan karena memang Jun nggak tahu hadiah apa ini, di sini Jun dia pun mencoba langsung menggunakan ya. Dan itu membuat gini guys yang ada di sebelahnya tiba-tiba aja dia dibanjiri dengan air yang sangat-sangat kuat hingga membuat tubuhnya nggak bisa bergerak lagi. Dan itu juga membuat Jun dia pun kaget ketika ternyata gadis yang ada di sebelahnya juga langsung bereaksi, apa-apaan ini, pikir dari Jun. Karena ternyata hadiah yang diberikan oleh sistem adalah sebuah teknik kultivasi ganda jiwa yang akan membuat kini jiwa yang dimiliki oleh Jun tiba-tiba aja terlepas dari dalam tubuh fisik miliknya dan langsung melesat ke arah gadis yang ada di depannya. Dan itu tentunya membuat Jun melakukan kultivasi ganda tapi dengan jiwanya doang, padahal cuma diseruduk doang oleh Jun. Tapi itu juga cukup membuat gadis ini merasa kalau sepertinya dia mendapatkan berkah yang luar biasa, hingga membuat gadis ini dia akan melakukan sebuah penerobosan ke ranah immortal. Dan karena memang ada seseorang yang akan menerobos ke ranah immortal di sini, Petir Zeus dia pun harus datang menguji sosok yang akan melakukan sebuah penerobosan itu. Tapi ketika dia melihat kalau ternyata itu adalah Jun, membuat Petir ini dia pun panik gak tahu, dan dia langsung memberikan berkahnya aja kepada gadis yang ada di depan sana yang akan membantu dirinya melakukan sebuah penerobosan. Dan setelah dia memberikan berkah, Petir itu juga langsung kacil ngajar daripada dia harus dihajar oleh Jun. Tapi karena memang tubuh gadis itu masih belum cukup untuk dapat melakukan sebuah penerobosan ke ranah immortal, di sini Jun dia mencoba untuk dapat menahan kekuatan yang masuk ke dalam tubuh dari gadis itu. Jika tidak, maka tubuhnya tidak akan siap dan akan hancur dari dalam. Jadi Jun dia menyegel sebagian besar kekuatan yang didapatkan oleh gadis ini. Dan untuk gadis ini, dia langsung melakukan sebuah penerobosan, menerobos ke ranah immortal, walaupun nggak langsung ke tingkatan yang paling puncak seperti apa yang didapatkan oleh Xiao Hang, tapi cukup untuk dapat membantu gadis ini mencapai ranah immortal. Udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya karena ini sudah mau azan Isya. Waduh. Udah itu aja untuk part kali ini, sampai jumpa di part lanjutannya. Dan ini gua take voice di hari Selasa, dan harusnya ini jadi untuk di hari Rabu aja ya. Dan Rabu semoga aja gua bisa 2 kalau masih sempat. Ini gua buat agak siang, jam-jam berapa ya? Lepas zuhur lah. 2 atau 3 lah, 2 lah. Nanti sore buat usahakan senlang deh. Oke, sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.